Baiklah, untuk mempelajari konfigurasi elektron secara subkulit, kita harus tahu konsepnya dulu seperti apa. Yang pertama, konsep bagaimana orbital di setiap kulit, ya, kulit. Orbital S terdapat di kulit 1 sampai 8. Orbital P terdapat di kulit kedua sampai 7. Orbital D terdapat di kulit ketiga sampai dengan 6. Sementara orbital F itu terdapat di kulit keempat sampai dengan 5. Jadi kayak urutannya 1, 2, 3, 4, lalu 5, 6, 7, 8. Selanjutnya kita ke konsep yang kedua. Ya, sekarang kita ke konsep kedua. Kita harus tahu bahwa orbital S itu menampung maksimal 2 elektron, sementara P menampung maksimal 6 elektron. Orbital D mampu menampung 10 maksimal elektron, dan F itu menampung maksimal 14 elektron. Ya, jadi kalau kita ambil selisihnya ini harus ditambah 4 terus. 2 tambah 4 6, 6 tambah 4 10, 10 tambah 4 14. Jadi bedanya 4, 4, 4, 4. Oke. Lanjut. Selanjutnya kita akan buat urutan penulisan konfigurasi elektron cara per subkulit. Jadi konfigurasi elektron cara per subkulit yang ketiga, konsep yang ketiga itu aturan urutan, ya. Urutan penulisannya. Ya, sekarang ambil ya 8 jarimu, ya, angkat ke atas. Ya, kita sebutkan sama-sama. Yang pertama S, kulit pertama S, SP kedua, SP 3, SDP 4, SDP 5, SFDP 6, SFDP 7, terakhir 8S. Jadi urutannya S, SP, SP, SDP, SDP, SFDP, SFDP, S. Oke. Sekarang kita tulis S, SP, SP, ya, SDP, SDP, SFDP, SFDP, S. Ya, boleh sampai ke samping boleh, tapi saya nggak mau terlalu jauh biar mata Anda tidak terlalu jauh menggunakan sampai ke pojok sana. Biarkan Anda fokus ke tulisan saya, ya, yang terdekat pertama, ya. Oke. Nah, setelah kita tuliskan urutannya, maka kita buat ya kulitnya dengan angka. S mulai dari 1, 2, ya, yang ada S-nya, ya, 3, 4, ya, ini S. Lalu 5, 6, 7, 8. Lalu yang P mulai dari 2, berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu D dimulai dari kulit ketiga, 3, lalu 4, lalu 5, 6. Yang terakhir orbital F mulai dari 4 dan 5. Nah, oke. Sudah masuk ke konsep yang pertama, kita masukkan pula konsep kedua. S menampung maksimal 2 elektron, dinyatakan dengan angka seperti halnya pangkat, ya. Di kanan atas, sudut kanan atas 2. Semuanya harus ditambah 2, ya. Di mana ada S kita masukkan angka 2 di atasnya. Oke.
Lalu yang P maksimal 6 elektron, maka masukkan angka 6 di sudut kanan atasnya. 6 6 6 6 6. Yang D sekarang, yang D maksimal elektronnya 10 elektron, berarti kita masukkan elektronnya ya, dimasukkan angka 10 di sudut kanan atas. 10 dan yang terakhir F maksimal menampung 14 elektron, maka kita tulis angka 14 di sudut kanan atas F. 14 dan 14. Oke, inilah urutan dari konfigurasi elektron subkulit. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 3d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 5f14, 6d10, 7p6, 7p6, 6s2, 8s2. Oke. Jadi kalau kamu mau hafal dari awal dari 1s2 sampai ke 8s ini atau 7p6 ini, maka otomatis akan sangat sulit. Nah, ini adalah metode bagaimana cara Anda supaya bisa cepat menghafalnya. Ya. Dengan cari saja itu S2, S, SP, SP, SDP, SDP, SFDP, SFDV, dan S. Oke? Nah, mudah kan? Ya. Silakan. Selanjutnya kita akan menentukan konfigurasi elektron cara subkulit. Nah, jadi kalau kita menentukan konfigurasi elektron cara subkulit, ya sama seperti perkulit, cuman bedanya dia lebih detail. Contoh misalnya kayak tadi karbon 6. Karbon kita buat mulai dari 1s2, lalu 2s2. Lihat yang angka di atas, jangan lihat angka yang di depan. Yang di depan untuk menyatakan kulit, yang ini menentukan untuk menyatakan jumlah elektronnya. Sesuai nggak dengan yang ada di sini? 2s2, 2s2, 2p6. Lihat 2, 4, 6. Kelebihan ya. 2 tambah 2, 4, 4 tambah 6, 10. No, kita harus buat jadi sama. 2, 4, 6. Pas. Ya. Nah, jadi inilah konfigurasinya. Apalagi tadi di situ ada Na. Natrium. Natrium 11. Kita buat 1s2, 2s2, 2p6, 2, 4, 6, jadinya 10. Kurang satu lagi, berarti 3s1. Oke. Lanjut ke kalium 19. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, terakhir ya 2, 4, 6, 10, jadinya tambah 2, 12, tambah 6, 18, sisa 1, jadi 4s1. Ya, S, 2S sesuai dengan S, 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 P, S, P, S. Ya, oke. Kalau mau nentuin elektron valensi kayak tadi, ya, yang pada video sebelumnya, lihat aja di kulit terakhir. Kulit terakhirnya di sini 2. Oh, ada 2, ada S, ada P. Oh, berarti elektronnya harus ditambahkan 2 tambah 2, berarti 4 elektron. Ada 4 elektron valensinya 4 di kulit keberapa? Kulit ke-2. Elektron valensi natrium. Lihat yang paling besar di sini angkanya 3.
Berarti elektron valensinya 3. Di kulit keberapa? Elektron valensinya 1 di kulit ketiga. Lanjut. Elektron valensi K kalium tuh 1 ujung ya. Nah, di periode 4 dia sendirian 1. Oh, berarti 1. Seperti itu. Sama kayak konsep menentukan golongan ya. Kalau di P harus lihat S. Kalau S dia sendirian, dia ambil saja, tidak lihat P lagi karena kulitnya beda. Kalau dia D harus lihat S. Ya, kayak P harus lihat S. Ya, seperti itu. Oke. Bagaimana kalau untuk pengecualian? Nah, ada pengecualian ya. Ada di golongan transisi, yaitu krom 24 dan Cu 29. Oke. Ya. Jadi kalau kita buat krom 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4, 1s2, 2s2, 2p6, 10 sudah, 3s2, 3p6, 4s2, 20, 3d4. Kalau yang seperti ini nulisnya salah. Ya, yang benar itu 4s1, 3d5. Ya. Karena D itu kan maksimalnya 10 ya. 10 maksimum elektron. Kalau dia 10 seperti ini ya. Kalau dia 4, 1 2 3 4, nah tinggal tanggung satu lagi. Ini 3D, ini 4S. Ya. 2. Karena hampir setengah penuh, maka cenderung elektronnya akan stabil dalam keadaan tereksitasi. Jadi elektron di S nanti akan berpindah ke sini. Nah, cenderunglah dia nanti jadi setengah penuh. Ini 4S1, ini 3D5. Ini dalam keadaan stabil. Ya, dalam keadaan stabil dia 4S1 3D5, bukan 4S2 3D4 ya. Sama juga dengan tembaga 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 3D9. Dia juga akan salah penulisan seperti ini. Yang tepat 4S1 3D10. 4S1 3D10. Karena sama kayak tadi, kalau ini setengah penuh ya. Ini stabil dalam keadaan setengah. Kalau dia yang Cu juga sama ya, orbital S itu 1 ya. Jadi 4S, sementara ini 5, 3D. Kalau kita buat ini 4S nya ada 2 tadi harusnya, ini 9. Penulisannya kayak gini, 1, 2, 3, 4, 5, kembali lagi 6, 7, 8, 9. Tinggal tanggung satu lagi, maka dia akan cenderung berpindah
eksitasi atau berpindah, sehingga elektronnya jadi 10, 3D10. Dia lebih stabil dalam posisi penuh. Dalam posisi penuh. Nah, jadi yang seperti itu. Untuk yang 3D9 pengecualian dia akan jadi 3D10 ya, 4D1 3D10. Kalau yang 3D4 ya, perlu diingat 3D4 sama 3D9 dia akan jadi 4S1 3D5 untuk yang 3D4. Oke, itu saja untuk pembelajaran mengenai konfigurasi elektron cara subkulit. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terus saksikan tontonan Adlan. Mari kita belajar bersama ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.